Halo semuanya. Wah, hehe. Oke, kita pick a card reading ya. Pilih kartu. Ini tetap energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih. Berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. So, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So, kali ini temanya berjudul siapa yang akan hadir lagi di hidupmu. Wah. Kita clarify ya. Siapa sih yang akan hadir lagi, muncul lagi di hidup kamu? Oke, aku udah siapin 3 kartu. Nanti pilih sesuai intuisi kamu mau pilih yang mana. Tapi saran aku boleh nonton setiap isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu ngacak random di kartu yang mungkin gak kamu pilih. Karena ini general ya. Dan bisa aja pile 1, 2, 3 itu berkaitan. Oke lah ya. Nih. Ini pile 1. Wah. Sini. Ya. Oke. Pile 2. Pile 3. Ya. Kelihatan? Kelihatan lah. Masa enggak? Oke kak, tante, om. Ini pile 1, nomor 1 ya. Ini nomor 2. Oke. Ini nomor 3. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya. Yang udah ready, kita langsung aja ya. Aku ulang, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Baiklah. Langsung ya. Oke. Kita mulai. Ini pile 1 pilihan pertama. Ini kalian yang milih nomor 1, pile 1. Ada kartu self creation. Ini tentang apa ya? Kamu dealing sama seseorang yang banyak banget manipulasinya. Dia tuh kadang susah ditebak ya. Bisa aja nih orang misterius gitu, atau ya dia punya kendali sama dirinya sendiri, orangnya dominan ya, jadi bisa menutupi apa yang dia rasakan gitu, atau tertutup ya. Beberapa dealing sama orang yang seperti itu. Wah, oke, aku taruh sini ya. Kita langsung aja. Siapa yang akan hadir lagi di hidupmu? Oke, ini ada kartu Judgment. Ya. Ace of Swords, Four of Swords, Hangman, Hermit, Two of Swords. Oke. Ini tuh ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Yang kuat Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo. Yang kuat juga ada Capricorn, Taurus, Scorpio kuat ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul zodiaknya. Dan ini bisa zodiak berupa energi doang. So, yang akan hadir ini, yang muncul lagi
ini orang yang ya jujur aja sih, dia kayak belum benar-benar selesai dengan kamu. Mungkin dia merasa gitu, atau kamu ya, kalian merasa ini hubungan atau relasi yang gak diselesaikan baik-baik, menggantung gitu aja ya. Jadi orang ini tuh sempet intens komunikasinya dengan kamu, tapi apa ya, dia tuh punya asumsi atau pemikiran kayak kamu sulit lah untuk dia miliki, atau dia sulit kamu miliki, entah karena apa gitu ya. Ada suatu kendala kalau aku lihat. Bisa karena orang ini nggak yakin, atau kamu diring sama orang yang pemain cinta gitu, player ya. Beberapa kayak gitu, dealing sama orang yang ya kelihatannya aja baik gitu, tapi aslinya pemain pemain cinta. Jadi yang tadinya intens komunikasi, akhirnya dia kayak diamkan kamu gitu. Diamkan kamu bisa aja karena dia membuat keputusan untuk memilih fokus ke yang lain atau hal lain gitu ya. Tapi ada juga yang kayak tiba-tiba moodnya berubah, tiba-tiba dia ngerasa gak worth it gitu ya, gak layak punya hubungan sama kamu. Terus ya dia menggantungkan aja hubungan ini, relasi ini, tiba-tiba lost contact, gak berkomunikasi, tiba-tiba kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia diam gitu. Dia membatasi diri, menutup diri. Tapi ini ada yang memang orangnya kayak gitu karena dia nggak tahu harus gimana ke kamu. Dia pasrah aja. Kalau aku lihat, dia tuh orang yang kayak ya udah gitu. Kalau nggak jodoh gimana? Kalau memang sulit ngapain dipaksakan? Dia kayak gitu. Apalagi kalau player ya, yang punya banyak pilihan. Ini kayaknya orangnya cakep, jadi mungkin ada beberapa yang mau sama dia atau yang lain gitu kan. Jadi ya dia ngerasa ya kalau sulit sama kamu ya mau gimana, nggak usah dipaksain lah gitu. Entah karena ada ya sesuatu yang nggak sama di antara kalian atau yang lain. Tapi waktu dia menggantungkan hubungan, dia kayak merenung, dia kayak merasa kayaknya aku nggak boleh seperti ini, kok aku nggak gentle gitu ya, kok aku kayak pengecut, kok aku kayak pecundang membiarkan koneksi kita gini aja, kok aku nggak beresin ini baik-baik gitu. Dia udah renungkan itu, tapi lucunya malah dia semakin diam. Makanya nih beberapa kali ada yang memang diblokir gitu sama dia, atau vice versa, dia nggak mau komunikasi sama kamu. Jadi orang ini udah banyak merenung tapi tetap aja masih diam, masih kayak butuh waktu lama lagi untuk mengambil keputusan. Orangnya sangat manipulatif ya, istilahnya kayak ya kalau cinta sama kamu ya perjuangin kek, apa kek. Tapi ini nggak ngelakuin apa-apa. Oke lah, kita lihat ya, kan dia mau hadir lagi nih. Ini jumping card ya, Ace of Cups. King of Cups, di Hangman-nya muncul lagi ya. Knight of Wands, Eight of Cups, Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang kuat Pisces ya. Ada juga Capricorn, Virgo, Taurus. Tapi yang strong Pisces, Cancer, bisa energi aja. Oke. Jadi kenapa dia mau hadir lagi di hidup kamu? Karena gini sih,
Dia udah coba nih, ya kalau memang berat kan ngapain diperjuangin. Ya udah, gue cabut nih, gue lanjutin hidup gue. Tapi kok aneh ya, lucu ya, soalnya gue makin sayang sama lo. Gue makin cinta nih. Nah, dia ngerasa gitu, kak, tante, om. Jadi ya gitu sih, ini orang yang sok jual mahal akhirnya jadi jual murah. Nanti waktu dia datang dia jual murah nih ke kamu, bahkan maunya gratis juga nggak apa-apa. Dia kayak berbaharu haluan ya, dia kayak merasa ya gimana ya, aku makin passionate gitu, aku makin punya hasrat ke kamu gitu, nggak bisa diungkiri lagi. Terus memang dia tuh mau membereskan perasaan satu sama lain, istilahnya kayak kita mungkin belum jujur gitu, jadi kita harus ngomong jujur tentang perasaan, tentang keinginan bersama gitu. Dia pengen ngomong itu juga, cuma ya pada saat dia hadir lagi di hidup kamu, ini pasti udah ada orang lain, entah di pihak dia atau kamu atau dua-duanya udah ada orang lain. Bisa terjadinya udah kamu rasakan atau nanti ya. Jadi kayak gimana ya, dia hadir lagi tapi kayak sekedar yang udahlah, hadirnya bentar aja lah gitu. Kalau ada orang lain kan gue nggak bisa macem-macem gitu. Atau orang ini sembunyi-sembunyi nanti hubungi kamu, dia hubungi kamu diam-diam gitu, kayak ya tiba-tiba lah dia telepon atau chat kamu diam-diam di jam-jam istirahat gitu, atau di malam hari supaya nggak ketahuan sama orang lain. Supaya nggak ketahuan sama orang lain, entah pasangan dia atau pasangan kamu nantinya gitu. Ya bisa aja dianya yang ada pasangan atau kamu ada pasangan, entah sekarang atau nanti ya. Jadi nanti itu kayak ya supaya nggak konflik, ya aku hadir lagi, komunikasinya diam-diam ke kamu, jangan ada yang tahu, kita dua aja yang tahu. Kayak gitu, istilahnya gini, kak, tante, om. Mungkin dia miss call kamu dulu nih, nelpon nomor kamu. Kalau kamu yang angkat telepon itu, baru dia pede, baru dia percaya diri ngechat kamu. Oh ternyata itu HP kamu yang pegang gitu. Ngerti nggak? Jadi dia kayak ya gue miss call dulu deh si Rosalinda, si Sergio ini ya, mastiin aja HP-nya itu dia yang megang, baru gue berani ngechat. Kalau orang lain yang angkat telepon gue, baru gue nggak berani chat gitu. Nah, the fate, time to go. Message in a bottle, never ending story. Building blocks. Oke, fix ini orang yang ngeblok atau vice versa, atau ya ini orang yang nggak berkomunikasi dengan kamu lumayan lama, itu yang akan hadir lagi ya. So ya cara dia hadir itu bisa berupa dia kirim teks pesan ke kamu. Cuma ya gitu sih, kayaknya diam-diam dia kirim pesannya karena ada perasaan takut juga kalau ada orang lain. Jadi dia hadir nih, hadir lagi, terus dia kirim pesan, habis itu ya udah, aku pamit ya. Ada orang lain soalnya, kayak gitu. Tapi orang ini kalau misalnya pergi lagi nggak selamanya sih, karena cerita kalian itu kayak susah banget berakhir. Kalau dia nanti cabut lagi, dia pasti datang lagi gitu. Aku rasa orang ini pergi lagi juga akan datang lagi dan lagi. Kayak apa ya, ada sih kemungkinan takdir memang membuat siklus koneksi kalian gitu berputar-putar-putar. Bisa aja memang ujungnya akan bersama, akan bersatu. Atau ya kalian itu bakalan terus berkoneksi karena kalian partner jiwa ya, yang bisa saling support, saling mendukung, seperti keluarga jiwa yang ya kapan aja kita komunikasi lagi ya
Kita bisa saling support, saling healing satu sama lain. Kayak gitu ya. Oke, sekarang aku baca cirinya. Ini mungkin kalau huruf ada di nama dia atau kamu, atau kalian atau beberapa. Nama tempat ya, mungkin antara kamu atau dia berkaitan nama ini, pernah kesini, dari sini, atau pengen kesini tempatnya ya. Ini ada huruf T, O, I, G, F, K, L, P, Y, W, oke. Ada B. Arab Saudi, Tasikmalaya, Amerika, USA, Batam, Garut, Jawa Barat ya, Eropa, Europe, mungkin ada yang pengen ke situ, Kalimantan, Malang, Banten, Papua, Kendari. Oke, jadi ini file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bisa beberapa aja yang cocok atau kebalikannya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih nomor 2 ya. Yang milih file 2. Oke. Ini pilihan kedua. Ini ada kartu time to play. Kamu dealing sama orang yang ya on off gitu, orangnya tidak jelas ya. Atau hubungannya nggak jelas, energinya on off gitu, kadang on kadang off, on lalu off, on lagi ya gitulah. Oke, bisa vice versa. Kita lihat kartu tarotnya. Siapa yang akan hadir lagi di hidupmu? Marimar. Sergio, kita lihat ya. Ups, belum. Eight of Wands, Oops, Eight of Swords. Nah, itu dia. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Six of Swords. Wah, Hierophant. Oke, The Empress. With you. So, ini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Taurus ya, sama Libra. Aries juga kuat, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, yang hadir lagi ini, yang muncul lagi ya, sorry to say, dia tuh udah ada orang lain ya. Bisa vice versa, di antara kalian sudah ada orang lain, sudah ada yang komitmen gitu, udah ada yang komit sama orang lain. Dia memihak sama keluarganya ya, ada yang mengendalikan dia, ada yang mempengaruhi dia. Dia kayak menjauh dari kamu, tapi jujur aja dia nggak pernah bisa move on dari kamu ya. Dia nggak pernah bisa lupa sama kamu. Udah berkali-kali gue coba lupa sama lo, tapi gue nggak bisa. Bahkan gue udah sama yang lain, gue selalu keinget sama lo lagi. Bahkan gue udah berusaha melanjutkan hidup ya, gue tetap stalking lo lagi, gue cari tahu lo di sosial media, gue cari tahu terus info tentang lo. Bahkan foto lo selalu gue lihat, foto terbaru lo gue lihat lagi dan lagi.
Ya, itu sih yang dia rasain ya. Bahkan dia tuh kayak jadi berdoa untuk kamu ya. Pantes ini energinya on off ke kamu. Soalnya gini kak ya, tante, om, dia ngerasa gini, gimana ya, kan udah ada yang lain nih. Kadang ya aku bingung ya. Aku sebenarnya pengen mendekat ke kamu. Makanya aku selalu koneksikan diriku ke kamu. Aku selalu mikirin kamu, membayangkan wajah kamu. Makanya kamu terkoneksi terus sih sama dia ini. Ini koneksinya kuat. Bahkan dia datang nih ke mimpi kamu. Nah, itulah energi dia mendekat ke kamu. On banget, on fire ya. Tapi kalau dilihat realitanya off. Kenyataannya off. Karena apa? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia ngerasa, gue kadang gimana ya, gue tuh sayang banget sama lo. Gue ngerasa lo yang terbaik buat gue. Tapi kalau udah ada orang lain, gue nggak tahu harus kayak gimana. Gue kadang ngerasa berdosa. Gue juga takut karma. Gue juga gimana ya. Ya gue juga nggak tahu harus gimana. Makanya dia berdoa sih sama Tuhan. Dia bertanya-tanya sama Yang Maha Kuasa. Kenapa aku bisa mencintai orang seperti kamu? Kenapa aku nggak bisa kehilangan kayak gini? Kenapa aku selalu merasa kehilangan lagi dan lagi? Padahal udah ada orang lain. Kalau dilihat-lihat ya ini seperti kayak cinta yang terlarang jadinya gitu. Kadang dia mikirnya gitu ya. Jadi ya orang ini kayak jadi bermain lah gitu ya. Bermain dalam artian ya dia nggak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Kalaupun dia datang lagi ya sekedar kayak pengen tahu kabar kamu aja, kepo, terus pengen mastiin kamu baik-baik aja, kamu sama siapa, bobo di mana, gitu. Ya gitu sih. Tapi ada loh sebenarnya ini ya bisa aja dia udah nggak sama orang lain itu. Ya kita lihat ya lanjutannya. Aku rasa dia nggak langgeng sama orang lain atau vice versa ya. Orang yang di sini punya orang lain gitu, itu kayaknya nggak langgeng. Karena nggak bahagia ya. Nah, Five of Pentacles, Eight of Wands. Batuk tante. Batuk nih kak om. Oke. Five of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Cups, High Priestess, Ten of Wands, King of Wands. Yang kuat ini adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Aries juga kuat ya. Tapi bisa energi saja gitu. Aku ngelihat orang ini akan hadir lagi. Ya seperti itu tadi yang aku bilang. Secara intuitif aku langsung ngarah ke sini dan ke sini. Sebelum keluar kartu ini juga ini kayak udah ngejawab kalau ya dia kehilangan gitu. Dia kehilangan kamu. Makanya dia pengen hadir lagi. Terus ada kehilangan dia yang lain lagi tentang seseorang ya. Bisa aja dia ini berpisah sama orang lain. Kemudian dia mencari kamu gitu. Entah pisahnya itu kayak divorce ya. Ini beberapa dari mereka istilahnya kayak dia bercerai mungkin nantinya. Entah cerai hidup kah atau cerai mati. Dia ngerasain kehilangan nanti gitu. Terus ketika dia sendiri dia mencari kamu. Seperti itu istilahnya. Atau vice versa. Setelah kamu udah sendiri, kamu gak bersama yang lain, nah dia hadir lagi di hidup kamu.
gitu ya. Jadi kayak ya langsung shocking moment aja gitu. Ternyata gue udah nggak sama yang lain, atau ya lu udah nggak sama orang lain gitu. Jadi gue hadir lagi nih di hidup lo. Cuma nanti ini terasa berat sih hubungannya, karena entah dianya atau kamunya jadi bersikap misterius. Entah kamu tuh jadi kayak orang yang udah mulai males dengan kehadiran dia lagi. Kamu jadi kayak pasif lah, males lah gitu. Gue udah tahu nih watak nih orang gak jelas. Jadi ya kalau gue rasa gue sendiri atau gue single, gue happy, ya kenapa enggak gitu. Ya mungkin kamu ngerasa kalau orang ini hadir lagi, ya ketika kamu sendiri, kamu mungkin lebih nyaman sendiri gitu. Tapi dia juga yang kayak dia hadir lagi di hidup kamu, cuma dia ngerasa berat menjalani hidup dengan kamu. Kayak ya oke lah gitu, kita udah sama-sama sendiri nih nantinya. Tapi ini kan beberapa kalian ada yang punya perbedaan. Kalau punya perbedaan itu kan nextnya itu gimana gitu, selanjutnya kita gimana, otomatis ya harus ada yang mau mengalah gitu. Aku ngeliat di sini ada mungkin di antara kalian yang harus mengalah demi menyatukan perbedaan. Wah, oke. Kita lihat lagi. Ini juga sih, dia agak berat ke kamu. Dia agak gimana ya? Ya dia kan hadir lagi nih, tapi selanjutnya dia agak berat, agak sulit sama kamu. Mungkin karena ada kendali ya dari orang tuanya, terutama kalau ada ibunya gitu. Beberapa kayak gitu. Oke, ini ada kartu why, fork in the road. Ini ada round and round, exchanging gift between words. Ya kelihatan sih beberapa ini punya perbedaan ya. Ya batuk ya. Sorry ya tante, om, kakak. Jadi gini, ini dominan banget aku lihat energi beberapa kalian tuh kayak kamu sama dia beda gitu. Entah beda apa gitu. Atau nanti saat kalian memang ketemu atau komunikasi lagi, itu udah beda banget kamu sama dia. Dia di mana, kamu di mana. Dia sama siapa, kamu sama siapa gitu. Atau kayak ya kamu bakalan bingung mau nerima dia atau enggak. Seperti itu. Ada yang twin flame ini ya, mirror koneksinya. Meskipun kita beda, meskipun kita nggak sama, tapi kita satu frekuensi. Terus gimana? Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Wah. Ya gimana ya, namanya jodoh itu kan memang diatur oleh yang maha kuasa. Termasuk jodoh kita yang terakhir atau pelabuhan kita yang terakhir, itu tetap ada campur tangan dari yang maha kuasa. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing, mau berusaha enggak gitu. Jodoh itu kan kayak rezeki, diatur Tuhan, tapi Tuhan juga mau lihat usaha kita. Sejauh apa sih kita berusaha supaya bisa bersatu. Dan harus dua orang yang berusaha, kamu sama dia. Kalau cuma berat sebelah ya sulit lah bersatu. Jadi sekedar cuma hadir lagi gitu doang. Oke? Jadi ada seseorang di sini nanti, bisa dianya atau kamu nanti yang bakalan bingung. Gue harus welcome lagi nggak sama dia, atau gue lanjutin hidup sama yang lain kayaknya lebih baik, tapi gue sayang banget sama yang ini, yang terkoneksi ini. Ya aku rasa kamu perlu membuat keputusan yang besar ya, perlu banget. Pasti adalah jalan keluarnya, terutama kalau kalian sering-sering mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kalau sering-sering mendekatkan diri sama yang maha kuasa, apapun kebingungan kamu pasti bisa kamu atasi ya. Jadi kalau kita ada di situasi bingung, atau dianya yang bingung, sebenarnya kayak gitu lebih bagus didoakan aja ya. Biarkan Tuhan
ya yang benar-benar ini bekerja di hubungan kalian, di relasi atau koneksi kalian. Jadi kalau dalam situasi kayak gini kan hikmahnya kita jadi sering mendekatkan diri sama yang di atas, supaya ya segala sesuatu jangan membawa pemikiran kita sendiri, tapi lebih kayak mengandalkan yang maha kuasa. Gitu, ciao Bella. Gitu ya, Yolanda, Andin, Mas Al. Oke, aku baca cirinya. Kalau huruf mungkin ada di nama dia atau nama kamu atau kalian atau beberapa, atau apa ya? Ya itulah. Terus nama tempat. Mungkin ini berkaitan nama dia atau kamu. Pernah ke situ kah? Atau ada kaitannya ke situ, atau ya pengen aja ke situ. Bisa aja gitu ya. Kalau nama tempat. Ini ada huruf Z, D, T, N, L, R, C, S, G, E, U. Kalau tempatnya ada Padang, Gorontalo, Semarang, Australia, Cirebon, Brunei Darussalam, Pontianak, Madura, Italia ya. Mungkin ada yang pengen ke situ. Ini ada Bali, ada Kupang. Jadi sampai di sini dulu file 2. Ini file 2 ya, mungkin beberapa aja yang cocok atau kebolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, ini yang milih nomor 3, file 3, pilihan 3. Wah. Oke, yang milih 3 ini, nomor 3. Ini ada kartu live in the moment. Wow. Ini kartunya bagus sebenarnya. Kamu dealing sama orang yang kemanapun dia, berkelana kemanapun dia, ujungnya dia ke kamu lagi. Gitu. Ujungnya dia kayak nyariin kamu lagi kamu. Gitu. Oke, baiklah. Kita lihat ya. Siapa sih yang akan hadir lagi di hidupmu? Ferguson. Yang hadir di hidupmu Carlota. Oke, fokus ya. Oke, ini ada kartu High Priestess. The Fool. Page of Swords. And then, Two of Cups. Ten of Swords. Dan ada Eight of Wands. Baiklah, ada Leo, ada Aries, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Yang kuat ini elemen air ya. Ada juga sih ini King of Pentacles ini Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi yang strong Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja ya. Ini elemen baperan yang strong. Jadi gini, yang akan hadir di hidupmu ya orangnya misterius ya, aku lihat. Ini mungkin kaitan ke file 1 atau file 2 gitu tadi ya. File 1 atau 2 ada kaitan ke file 3. Tapi adalah bedanya. Ini orangnya tertutup. Dia mendam semuanya sendiri.
Dia sebenarnya punya feeling, punya firasat, punya intuisi yang kuat ya. Makanya dia misterius. Dia orangnya suka membaca situasi gitu ya. Suka memantau kamu, memperhatikan kamu diam-diam. Rajin banget stalking media sosial kamu. Kalau kamu punya sosmed, dia rajin kepoin kamu. Kamu nggak update juga, kamu privacy juga, tetap aja dia terobos. Yang penting gue bisa stalking lu gitu ya. Ya dia kadang juga nyari tahu lah tentang kamu, entah dari siapa. Ini beberapa kalian ya di link sama orang yang dia tuh juga punya relasi sama orang pinter, orang supranatural, yang punya indera keenam kah, atau sesepuh lah, atau ya dia punya kenalan, entah saudaranya, keluarga jauh, atau teman. Ada yang punya kemampuan lebih, orang pintar gitu, ya dia tanya sama orang itu tentang kamu, ya saking keponya gitu. Dia kayak pengen apa ya, ya meskipun saya diam tapi otak saya jalan nih ya. Bisa aja dia orangnya smart gitu, cerdik kah atau dia licik gitu. Jadi dia diam tapi dia selalu bisa tahu tentang kamu, entah dari sosmed kamu atau dari orang pintar yang dia kenal. Jadi kamu kalau lihat dia tuh kayak nggak peduli sama kamu. Dia kayak orang yang, ya lu siapa gitu. Kalau gue cuek emang kenapa? Kalau gue keras emang kenapa? Kalau gue diem kenapa emangnya? Kalau gue childish kenapa? Emang lu siapa harus ngatur-ngatur gue? Nah dia ngerasa gitu. Sedih banget kan? Ya udahlah. Jadi enggak, gini loh kak, tante, om. Kalian itu sebenarnya saling cinta. Aku lihat Two of Cups, terus ada Ten of Swords, ada Eight of Wands. Ini orang sebenarnya aneh ya. Anehnya itu dia mencintai kamu, tapi dia mendiamkan kamu gitu. Entah karena dia nggak sanggup menerima kenyataan, atau dia nggak sanggup berkomunikasi dengan kamu, atau dia nggak sanggup berhadapan dengan kamu gitu. Mungkin gini sih, sebelumnya dia nggak terbuka sama kamu tentang apa yang dia rasakan. Dia nggak terbuka tentang kehidupan dia. Kalau ada yang lain juga dia nggak terbuka. Kalau ada tujuan hidupnya yang lain juga dia nggak terbuka. Dia kurang jujur lah sama kamu gitu. Makanya ini kadang kamu juga kepo sama dia gitu. Ini kan ada yang twin flame nih, mirror. Ya dia kepoin kamu kepoin dia gitu. Kalau nggak bisa di sosmed ya kepoin di tarot gitu kan. Kamu cari tahu energi dia di tarot. Jadi ya kalian diam-diaman tapi saling tahu gitu. Kita tuh ya kita saling cinta tapi kita diam. Kita tuh saling terkoneksi tapi kita diam. Kita satu chemistry, satu frekuensi tapi kita diam. Gitu. Jadi kayak ada shocking moment di sini, atau kayak ya mungkin dia nggak tahan lagi sih suatu saat nanti, jadi dia mau hadir lagi di hidup kamu. Mungkin sebelumnya dia sempat pergi, mungkin sebelumnya dia takut bersama kamu atau nggak yakin sama kamu. Atau gini sih, aku ngelihatnya dia ngerasa kamu selalu tahu tentang dia gitu. Dia ngerasa kamu punya intuisi yang tajam gitu kan. Ini bisa vice versa nih. Kadang dia mikir, gue ngerasa si Andin ini ya si Mas Al ini kayaknya punya feeling yang kuat. Gue tahu nih kayaknya dia ngerasa gue udah baper sama dia. Gue kayak ngerasa Andin ini tahu gue cinta sama dia. Gue ngerasa ya kamu gitulah ya, istilahnya ya, gue ngerasa lu tahu kalau gue cinta sama lo gitu. Gue ngerasa lu tahu kalau kita saling mencintai, ya kayak gitulah.
Ya dia ngerasa intuisi kamu tajam, kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kadang dia stalking kamu di sosmed. Misalnya kamu ada upload kata-kata apa gitu di sosial media, atau quotes, atau nge-repost kata-kata apa gitu. Kadang dia ngerasa itu buat dia. Atau kamu memang niat nyindir dia, atau apa gitu yang kamu posting kayak berkaitan sama dia. Dia langsung kayak ngerasa tek gitu. Kok nih orang connect ya sama gue? Dia kok ngerasain apa yang gue rasain? Ini kayaknya postingannya si Yolanda ini buat gue nih. Postingannya Andika ini buat gue kayaknya. Nah dia ngerasa gitu. Makanya dia diam nih. Dia jadi kayak orang yang dia penasaran juga sama kamu, tapi dia mau bikin kamu penasaran juga sama dia. Kan aneh ya gitu. Oke, jumping card, King of Pentacles, ada Four of Swords. Ini hubungan yang ribet memang ya. Kayaknya kalian muter-muter terus. Dianya kemana dulu, dianya kesana kemari, tapi tetap koneksi sama kamu. Ujungnya dia ke kamu lagi. Aneh memang ya. Nah ini nih, Seven of Cups sama Seven of Wands. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak. Ini yang kuat Leo, Taurus, terus yang kuat Cancer, Aries ya, Sagittarius. Bisa energi aja. Ini Aries juga kuat sama Pisces. Pantas nih. Ini orang misterius parah ya. Aquarius juga ada nih, Cancer. Itu orang-orang yang misterius ya. Bisa kamunya atau dianya. Jadi kayak betah aja gitu, mendam semuanya. Jadi ini kamu bisa atau dia ini ya. Dia tuh ngerasa kayak ya udah, kita sama-sama tahu, tapi gue nggak mau mulai duluan. Gitu. Gengsi lah. Dimana harga diri gue? Atau ini bukan soal gengsi, tapi terlalu melindungi diri gitu. Kayak gue nggak siap kalau responnya nggak enak. Gue nggak siap kalau ternyata cinta gue bertepuk sebelah tangan. Kalau ternyata dia nggak nerima gimana? Males banget gue ngerendahin harga diri gue. Akhirnya diam lagi ya. Nggak sikat gigi mungkin. Jadi gini sih, tante, om, kak, karena nggak yakin ya, atau ada misunderstanding juga. Kalau dilihat-lihat nih, secara realita, kenyataan, aku nggak yakin kamu mencintaiku, karena tingkah kamu tuh aneh ya. Kamu nggak menunjukkan kalau kamu cinta sama aku. Nah, kamu pun kadang yang rasa gitu atau dianya. Terus ya, gitu juga. Seseorang ini ngerasa aku tuh orangnya nggak mau kecewa. Aku orangnya gengsinya tinggi. Aku nggak suka respon yang nggak enak. Aku nggak suka penolakan. Aku nggak suka respon yang bikin aku sakit hati. Aku nggak mau ngerendahin harga diriku. Boro-boro rendahin harga diri. Rendah hati aja aku nggak mau. Bodoh amat. Nah, kayak gitu orangnya. Jadi dia nggak nunjukin rasa cintanya ke kamu. Misterius parah. Kayak nggak peduli banget sama kamu. Ya, gitu. Padahal kalau kalian dengar intuisi masing-masing, kalian dengar kata hati masing-masing, kalian itu sebenarnya saling mencintai. Bahkan gak mau kehilangan. Buktinya saling kepo. Gitu. Jadi orang ini hadir lagi ke hidup kamu. Ya kalau kamu ngerasa sekarang, dia udah kesana, dia udah sama si ini, atau dia fokusnya udah ini, dia nggak ingat lagi sama aku. Tapi ya itu sih mungkin pemikiran kamu aja, karena orang ini akan menghampiri kamu lagi, akan datang lagi ke kamu, tapi lelet ya. Ini energinya lambat nih. Bayangin lah orang kayak gini ribetnya, kamu tau lah, nggak cukup beberapa bulan, harus beberapa tahun baru datang gitu. Jadi kayak ya dia kan hadir lagi, tapi kamunya udah di mana sama siapa gitu kan.
karena lambat banget datangnya. Ini bisa ada yang beberapa tahun lagi baru hadir, atau udah ada yang ngerasain ya, tapi ada juga yang nanti ngerasainnya. So kalau orang kayak gini sih nggak usah terlalu fokus ya, ditunggu. Jalani juga lah hidup kamu gitu. Kalau dia hadir lagi ya welcome aja, tetap ramah aja, nggak usah ungkit-ungkit lagi lah keburukan dia, karena dia bakalan marah, bakalan kecewa kalau kamu ungkit-ungkit kesalahannya lagi. Itu. Oke, kita lihat outcome-nya ya. Ini ada kartu peace, imagine, regeneration, flexible. Nah, leg up. Jadi orang ini tuh merasa dia nggak bisa, apa ya, dia nggak akan bisa kayak gitu terus. Jadi kalau kalian lost contact nih, tiba-tiba dia yang jadi diam gitu, nggak peduli lagi sama kamu, entah karena apa, atau kayak dia kurang introspeksi diri, dia tuh hanya menilai keburukan kamu tanpa koreksi dirinya sendiri, atau dia punya mental victim, dia mencari-cari kesalahan kamu aja tanpa ngoreksi dirinya sendiri. Padahalnya dia akan melihat ternyata kamu tuh punya banyak kebaikan yang selama ini dia nggak hargai gitu. Dia akan merasa hidupnya itu sebenarnya makin berantakan kalau dia menjauh dari kamu. Dia berkelana kemana aja, dia nggak akan bahagia tanpa kamu. Jadi kalau kamu nggak ada, nggak komunikasi dengan dia ya, sebenarnya dia kemana aja juga dia nggak akan pernah bahagia. Banyak hal ya yang akan terjadi di hidup dia. Misal kayak dia akan gagal dalam kerjaannya, bisnisnya, usahanya atau apa. Bisa aja dia kayak jadi nggak punya harapan untuk masa depan. Bisa juga dia gagal bersama orang lain. Kemudian dia akan menyadari kalau ya dia harus berubah gitu. Dia harus ke dalam dirinya sendiri. Dia harus ya introspeksi diri. Orang ini mungkin suatu saat akan mengalami awaken ya. Dia akan awakening. Mungkin dia akan mengikuti vibrasi kamu. Dia akan menjadi jiwa yang baru. Jadi orang ini akan ditempa habis-habisan oleh semesta supaya dia itu menurunkan egonya, supaya dia itu lebih kayak sadar diri, menerima bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia harus berjuang untuk kamu. Makanya ketika orang ini sudah menjadi sosok yang baru ya, dia akan hadir lagi di hidup kamu. So ya nggak heran sih bakalan lama, karena ya gimana ya, mungkin dia harus ngejalanin dulu hidupnya, harus kesana kemari dulu. Terus dia gagal lagi, dia jatuh, dia menderita, baru dia tuh sadar. Ya, dia harus membuka spiritualitas dia untuk menjadi dirinya sendiri apa adanya, tanpa denial lagi, tanpa menolak lagi koneksi dia sama kamu, kayak gitu. Dan aku rasa orang ini kalau hadir lagi dia akan menjadi versi terbaiknya ya, bukan yang kayak kemarin-kemarin yang egonya luar biasa gitu. Dia nggak akan kayak gitu lagi. Jadi nanti at the end terserah kamu mau nerima dia lagi atau enggak. Kalau kamu rasa butuh waktu untuk melihat perubahannya ya silakan. Mau langsung menerima silakan. Nggak mau menerima dia lagi juga nggak apa-apa ya, itu hak kamu ya, tante, om. Kakak, jadi itu hak kalian masing-masing mengambil keputusan karena kalian menjalani gitu. Oke, langsung aja durasinya biar nggak terlalu lama. Ini hurufnya bisa berkaitan sama dia atau kamu atau kalian atau beberapa, ada di nama masing-masing mungkin ya, atau salah satu kalian aja huruf ini ada. Terus kalau nama tempat, wilayah, mungkin berkaitan sama dia atau kamu, atau kalian atau beberapa, mungkin pernah kesini, atau ada kaitan kesini, atau pengen kesini, gitu. Kalau tempat ya. Oke, langsung ini ada huruf R, I, Y, W, V, B, J, H,
Z, F, P. Oke. Ini ada China, Singapura, Depok, Surabaya, Malaysia, Bekasi, Thailand ya, Australia, Pontianak, Banjarmasin, Taiwan. Oke, jadi ini file 3, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa kebolak-balik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.